Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan merancang pemodelan basis data berbasis kasus atau problem based yang disusun untuk memenuhi syarat ujian tengah semester praktikum manajemen basis data, yaitu dosen pengampu Paila Agama Sapitri STM kan Dini Sri Ayu Priyono dengan NIM 23010102040 dan saya sendiri Hilmi Duroh Takuya 230102060. Lalu ada Muhammad Sakti Gabita dengan NIM 230102131 dan yang terakhir ada Putri Leonita Cikabuhori dengan NIM 230102108. Yang pertama, ada latar belakang. Laporan ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah praktikum manajemen basis data. Dalam laporan ini, kami akan menjelaskan berbagai hal penting tentang manajemen data dasar, termasuk teori dan praktik yang telah kami pelajari selama perkuliahan. Tema yang diangkat dalam laporan ini adalah sistem parkiran yang diimplementasikan menggunakan SQL. Lanjut. Berikut ada beberapa daftar pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa jenis parkiran yang dikelola? Apakah parkiran terbuka untuk umum atau tidak? Lalu yang kedua, berapa kapasitas maksimal parkiran mobil dan motor? Yang ketiga, jenis kendaraan apa yang diperbolehkan parkir? Yang keempat, informasi apa saja yang diperlukan untuk parkir? Yang kelima, bagaimana proses pembayarannya? Yang keenam, bagaimana sistem kehilangan di parkiran ini? Yang ketujuh, fasilitas apa saja yang tersedia di parkiran ini? Yang kedelapan, bagaimana mengatasi parkiran ketika ada acara besar? Yang kesembilan, bagaimana cara mengelola informasi dari pengguna? Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada penjaga parkir atau satpam dan tanggapan yang disampaikan, maka rumusan masalah yang dapat kami ambil adalah yang pertama, bagaimana sistem pembayaran parkir yang efisien dapat diterapkan untuk mendukung kelancaran transaksi. Dan yang kedua, bagaimana untuk mengatasi masalah kekurangan lahan parkir di Universitas Muhammadiyah Bandung. Berdasarkan rumusan masalah di atas, kami menyimpulkan bahwa pengelolaan pembayaran parkir dan pengelolaan lahan parkir di Universitas Muhammadiyah Bandung kurang sistematis. Dalam pengelolaan pembayaran parkir di Universitas Muhammadiyah Bandung, pada awalnya menggunakan sistem non-tunai atau QRIS, namun setelah dilakukan uji coba selama 2 bulan, metode ini ternyata kurang efektif karena memakan waktu yang lama dan mengakibatkan antrian yang panjang dan membuat pengendara kesal, maka pembayaran QRIS diberhentikan karena kurang efektif. Maka oleh karena itu, sekarang pembayaran dilakukan secara tunai untuk menghindari antrian panjang, sehingga pilihan tunai dianggap lebih efisien. Dalam pengelolaan lahan parkir banyak, pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya dengan posisi yang tidak benar karena lahan parkir yang kurang dengan jumlah kendaraan yang parkir, sehingga banyak pengguna parkir yang kesulitan dan saat ingin mengeluarkan kendaraannya, apalagi jika kendaraannya beroda 4. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengelola parkiran, beliau menyampaikan bahwa untuk masalah ini sudah ada rencana untuk memisahkan antara kendaraan beroda 2 dan kendaraan beroda 4. Agar parkiran menjadi lebih terata dan rapi, namun untuk rencana tersebut belum terrealisasikan karena biaya yang kurang mencukupi dan jika ada acara besar seperti wisuda ataupun kunjungan dari instansi lain, maka pengurus parkiran akan melakukan kolaborasi dengan Bakti Kencana Universitas atau Universitas Islam Negeri Bandung untuk peminjaman lahan dan tanggung jawab keamanan kendaraan ditanggung oleh pihak Bakti Kencana Universitas atau Universitas Islam Negeri Bandung jika terjadi kehilangan. Selanjutnya ada bentuk pemodelan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dini. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan pemodelan konseptual. Di sini adalah gambaran bagaimana sistem pengelolaan parkiran. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada pengguna. Pengguna itu adalah entitas pengguna yang memiliki informasi mengenai penggunaan parkiran. Nah, ada beberapa atribut yaitu ID pengguna, nama, kategori pengguna. Nah, pengguna ini memiliki relasi. Relasinya itu adalah memiliki dengan entitas kendaraan dan memiliki relasi melakukan dengan entitas transaksi. Yang dimana pengguna ini menggunakan one-to-one juga kepada kendaraan one-to-one dan kepada transaksi juga one-to-one karena mungkin kendaraan hanya bisa dimiliki oleh satu pengguna ketika saat parkir dan transaksi juga bisa dilakukan oleh satu pengguna saat melakukan pembayaran. Nah, kemudian ada entitas kendaraan. Entitas kendaraan ini adalah untuk menyimpan data kendaraan milik si pengguna. Nah, atribut-atributnya itu adalah untuk mencakup yang pertama itu adalah plat nomor, jenis kendaraan, warna kendaraan dan merek kendaraan. Nah, relasinya itu juga yang tadi saya sebutkan yaitu memiliki dan berdasarkan plat nomor. Selanjutnya ada pengurus. Pengurus ini adalah entitas yang mengabarkan petugas atau pengelolaan lahan parkir. Nah, ada beberapa juga atributnya. Yang pertama ID pengurus, nama pengurus, sip kerja, dan jabatan pengurus. Nah, relasi dari pengurus ini adalah mengelola dengan tersambung dengan entitas pengguna dan entitas transaksi. Nah, di sini tuh menggunakan one to many karena banyaknya pengguna bisa diurus oleh satu pengurus dan banyaknya transaksi juga bisa dilakukan oleh satu pengurus. Selanjutnya, di sini ada entitas transaksi. Nah, entitas transaksi ini adalah mencatat informasi transaksi parkir. Nah, atribut-atributnya itu adalah ID transaksi, tanggal transaksi, waktu masuk, waktu keluar, status transaksi, kemudian ada metode pembayaran dan biaya transaksi. Nah, ini juga memiliki relasi yaitu membuat dengan karcis dan dihubungkan dengan pengurus melalui relasi mengelola. Di sini juga menggunakan one to one karena karcis hanya bisa dilakukan oleh satu kali transaksi. Kemudian ada entitas karcis. Entitas karcis ini adalah karcis parkir yang diberikan kepada pengurus saat melakukan transaksi. Nah, atribut-atributnya itu ada dua, yaitu ID karcis dan nomor karcis. Karcis dibuat untuk transaksi dan memiliki relasi membuat dengan transaksi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Leonita Cikalbukori. Selanjutnya, ada representasi dari model logis. Model logis ini tuh merupakan kayak representasi dari database buat sistem parkir yang mengelola data pengguna, kendaraan, pengurus, transaksi, dan karcis. Ada 5 entitas. Yang pertama ada pengguna. Pengguna itu memiliki atribut ID pengguna, nama, kategori pengguna, di mana yang ID penggunanya itu adalah primary key-nya. Terus punya dua relasi. Yang pertama ada relasi melakukan dengan entitas transaksi yang menunjukkan bahwa si pengguna ini tuh dapat melakukan transaksi parkir. Terus relasi yang kedua yaitu memiliki, relasinya ini tuh dengan entitas kendaraan yang berarti setiap pengguna dapat memiliki satu kendaraan. Terus yang kedua ada, entitas kendaraan. Entitas kendaraan ini memiliki atribut plat nomor, jenis kendaraan, warna kendaraan, dan merek kendaraan, di mana plat nomor ini sebagai primary key-nya. Terus kendaraan ini tuh terhubung ke entitas pengguna, melalui relasi dimiliki, yang menunjukkan bahwa si kendaraan ini tuh terdaftar pada, pengguna tertentu berdasarkan plat nomor. Yang ketiga ada entitas pengurus. Pengurus ini memiliki atribut ID pengurus, nama pengurus, jabatan pengurus, sip kerja, dan ID pengguna. Di mana ID pengurus sebagai primary key-nya. Memiliki relasi
mengelola dengan entitas transaksi, menunjukkan bahwa pengurus bertugas untuk mengelola transaksi parkir. Terus memiliki juga relasi mengelola dengan pengguna. Berarti pengurus dapat berperan dalam mengawasi pengguna dengan yang sedang melakukan transaksi. Yang keempat ada entitas transaksi. Transaksi memiliki atribut ID transaksi, tanggal transaksi, waktu masuk, waktu keluar, biaya parkir, metode pembayaran, dan status transaksi. Primary key-nya itu adalah ID transaksi. Relasinya juga ada dua. Yang pertama ada relasi dilakukan antara pengguna dan transaksi yang menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan oleh pengguna. Terus relasi yang kedua ada dikelola dengan pengurus yang menunjukkan bahwa setiap transaksi di bawah pengelolaan seorang pengurus. Terus yang terakhir ada entitas karcis memiliki atribut ID karcis dan nomor karcis. Di mana ID-nya itu sebagai primary key-nya. Relasinya itu adalah dibuat oleh entitas pengurus yang menunjukkan bahwa pengurus bertugas membuat karcis. Setiap karcis juga memiliki hubungan dengan transaksi, yang berarti setiap transaksi parkir dihubungkan dengan karcis tertentu. Jadi secara keseluruhan model ini tuh menggambarkan sistem parkir yang terdiri dari pengguna, kendaraan, transaksi, pengurus, dan karcis dengan relasi yang menghubungkan masing-masing entitas sesuai dengan peran dan interaksi mereka dalam sistem. Selanjutnya ada pemodelan fisik yang akan dijelaskan oleh M. Sakti Gabita. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemodelan fisik. Pemodelan fisik basis data ini dirancang untuk mendukung sistem parkir di Universitas Muhammadiyah Bandung dengan mengelola data pengguna, kendaraan, transaksi, karcis, dan pengurus parkir. Tabel pengguna menyimpan data utama tentang pengguna parkir, seperti ID pengguna, nama, kategori pengguna misalnya mahasiswa, dosen, atau staf, nomor plat kendaraan, ID transaksi, dan ID pengurus yang bertanggung jawab. Kemudian, tabel kendaraan menyimpan informasi kendaraan pengguna termasuk nomor plat, jenis, warna, merek, serta ID pengguna yang memiliki kendaraan tersebut. Sementara itu, tabel transaksi merekam detail transaksi parkir, mencakup ID transaksi, nomor plat kendaraan, ID pengguna, ID karcis, tanggal transaksi, waktu masuk dan keluar, biaya parkir, metode pembayaran, status transaksi, dan ID pengurus yang mengelola transaksi tersebut. Lalu, tabel karcis menyimpan data karcis parkir yang digunakan dalam setiap transaksi, terdiri dari ID karcis, nomor karcis, dan ID transaksi. Lalu tabel pengurus menyimpan informasi pengurus parkir seperti ID pengurus, nama, jabatan, sip kerja, dan ID pengguna yang mengelola. Lalu relasi antar tabel dan model ini cukup kompleks. Terdapat relasi one to one antara pengguna dengan kendaraan, di mana satu pengguna memiliki satu kendaraan. Dan juga antara pengguna dengan transaksi, di mana setiap pengguna melakukan satu transaksi parkir. Transaksi memiliki relasi one-to-one dengan karcis, karena setiap transaksi hanya memiliki satu karcis. Pengurus parkir juga dapat berhubungan dengan pengguna dan transaksi, sehingga seorang pengurus bisa mengelola data dari beberapa pengguna dan transaksi yang terkait. Untuk menjaga integritas data, model ini menggunakan foreign key pada setiap tabel yang terkait, yang memastikan bahwa perubahan pada satu tabel akan diperbarui secara otomatis di tabel lain yang terhubung. Indeks juga diterapkan pada kolom yang sering digunakan dalam proses pencarian data, seperti ID pengguna, plat nomor, dan ID transaksi, sehingga proses pencarian data dalam sistem menjadi lebih cepat dan efisien. Keseluruhan model ini diharapkan dapat memfasilitasi pencatatan dan pengelolaan data parkir di Universitas Muhammadiyah Bandung secara efektif dan efisien, sehingga operasional sistem parkir dapat berjalan dengan optimal.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hilmi Duroh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini ada beberapa dokumentasi hasil kerja kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berikut adalah beberapa dokumentasi kerja kelompok kita. Lalu selanjutnya ada pembagian tugas. Yang pertama, melakukan wawancara oleh Dini Sri Ayu dan saya sendiri Hilmi Duro. Yang kedua, ada pembuatan konseptual yang dibuat oleh Dini Sri Ayu dan Putri Leonita. Yang ketiga, ada pembuatan model logis yang dibuat oleh Sakti dan Putri Leonita. Yang keempat, ada pembuatan model fisik yang dibuat oleh Sakti. Yang kelima, pembuatan laporan yang dibuat oleh Dini Sri Ayu, saya sendiri Hilmi Duroh, Sakti Gabita, dan Putri Leonita. Yang keenam, ada pembuatan video, ada Dini, saya, Hilmi, Sakti, dan Putri. Dan yang terakhir ada pengeditan video oleh saya sendiri, Hilmi Duroh Takuya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.